Oke, saya akan share screen, teman-teman. Kita mulai ya. Ini kita hari ini bahas tentang sistem pers. Sudah muncul belum di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, teman-teman, sistem pers, berarti kita akan bicara tentang bagaimana ya, pers itu kan sebuah lembaga ya, sebuah lembaga yang bertugas atau berfungsi untuk memberikan laporan berita, gitu ya. Jadi pers itu adalah sebuah institusinya. Nah, sistem pers itu kalau kita melihat atau kita mengacu dari buku Four Theories of the Press ya, yang ditulis oleh 3 orang ini, Fred Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, ya, mereka menyebutkan ada 4 sistem pers yang berlaku di dunia. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah libertarian, kedua authoritarian, ketiga social responsibility, dan yang keempat adalah Soviet communism, atau bahasa lainnya adalah totalitarian. Nah, keempat teori ini sebenarnya itu merupakan pengembangan dari dua teori besar sebenarnya. Awalnya ada 2 teori besar, yaitu authoritarian dan libertarian. Baru kemudian authoritarian itu dua konsep atau dua sistem ini kemudian dianggap dimodifikasi ya, sehingga muncullah teori baru ya, yaitu social responsibility dan Soviet communism. Tapi awalnya adalah dari authoritarian dan libertarian. Nah, keempat teori ini ya, yang tadi itu dikategorikan sebagai teori normatif ya. Kalau dalam teori komunikasi massa, ini masuk ke dalam teori normatif. Apa maksudnya teori normatif? Teori normatif itu adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana fungsi media atau fungsi pers yang harus bisa menjalankan fungsinya secara ideal. Ya. Teori normatif itu memberikan gagasan mengenai bagaimana media harus dikelola dan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap sistem politik secara luas, di mana teori tersebut berlaku, gitu ya. Nah, teori normatif ini berkembang di Amerika awal abad 20 ya. Nah, kenapa muncul teori ini? Latar belakangnya adalah ketika pada masa sebelum teori normatif ini muncul, kehidupan media di Amerika itu kan sangat dianggap sangat banyak memberikan dampak negatif. Ya, waktu itu ada istilahnya yellow journalism ya, di mana media itu pada saat itu berlomba-lomba membuat berita-berita murahan, berita-berita yang sekedar mengumbar sensasional, seks dan seterusnya, yang tujuannya untuk untuk mencari perhatian dari pembaca. Jadi kehidupan media pada saat itu dianggap sangat tidak ideal gitu ya, karena hanya lebih mengutamakan sisi sensasionalnya mereka. Pada saat itulah muncul yellow journalism itu ya, atau jurnalisme kuning. Ya, jurnalis kuning itu lebih banyak memberikan berita-berita yang dianggap tidak tidak sehat lah, tidak sehat buat masyarakat. Nah, makanya muncul teori normatif yang dibangun untuk membuat bahwa media itu harusnya punya fungsi yang baik. Media itu harusnya punya fungsi yang positif buat masyarakat. Jadi nggak sekedar menjadikan masyarakat itu sebagai objek gitu ya. Tidak sekedar menjadikan media itu hanya sekedar menjadi jualan gitu kan, kemudian tidak memikirkan apa dampaknya buat masyarakat. Nah, itu kurang lebih garis besar dari teori normatif. Nah, sekarang kita masuk ke 4 teori atau 4 sistem pers yang tadi berlaku ya. Yang pertama adalah authoritarian media teori ya, atau pers otoriter. Nah, mungkin dari katanya aja teman-teman udah bisa tahu ya, bahwa pers ini berlaku di negara-negara yang menganut sistem otoriter, gitu ya. Nah, otoriter itu maksudnya apa?
Otoriter itu adalah di mana sebuah negara itu pemerintahnya sangat kuat, ya. Pemerintahnya mengendalikan semua elemen-elemen demokrasi yang ada di sebuah negara itu, termasuk di dalamnya adalah media, gitu ya. Jadi teori otoritarian itu merupakan teori normatif yang menempatkan semua bentuk komunikasi di bawah kontrol elit pemerintah. Nah, teori ini muncul pertama kali, gitu ya, di negara-negara Eropa ketika pada masa negara-negara monarki, ya. Waktu itu otoritas itu kan dipegang oleh kerajaan, dalam hal ini adalah gereja. Gereja itu merupakan otoritas tertinggi gitu ya, sebelum muncul apa namanya gerakan reformasi Protestan waktu itu kan. Nah, sebelum itu kan gereja itu sangat dominan ya. Nah, mereka yang bisa mengatur semuanya, termasuk media itu harus dikontrol gitu. Nah, itu awal sekali muncul teori otoritarian ini. Nah, pada perkembangannya pers otoritarian itu menjadi suatu bentuk yang penekanan dan ketertundukan itu kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu bisa melakukan sensor terhadap media. Karena tadi itu, karena mereka beranggapan bahwa media itu harus benar-benar dijaga, dikontrol supaya mereka tidak bisa memberikan mempengaruhi masyarakat gitu ya. Nah, karena itulah model komunikasinya yang pada saat itu yang berlaku adalah komunikasi satu arah ya, atau model instruksi. Jadi apa kata pemerintah harus diikutin gitu ya. Kalau merah kata pemerintah, merahlah kata media, kata masyarakat juga begitu. Jadi nggak boleh melawan, nggak boleh kritis, gitu ya. Nah itu sistem pers yang berlaku di masa otoritarian. Kemudian apalagi ciri-cirinya, yaitu pemerintah menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pemerintah mengeluarkan dan mencabut izin. Jadi kalau media itu harus ada izin dari pemerintahnya. Kalau misalnya media itu apa kira-kira berani mengkritik atau berani ini dia maka akan ada sensor dan seterusnya. Jadi benar-benar pemerintah itu benar-benar mengawal atau mengontrol kehidupan media itu. Oke, kemudian pemerintah dapat memiliki media, swasta juga boleh, tapi swasta itu adalah perpanjangan tangan dari penguasa. Jadi tetap aja meskipun swasta bisa bikin media gitu ya, tetap aja media itu nggak boleh ngapa-ngapain. Lu harus tetap satu suara lah dengan pemerintah. Nggak boleh neko-neko, nggak boleh mengkritik, nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kebenaran itu, ya, truth itu adalah milik pemerintah, milik penguasa, dan pers menjadi corongnya, perpanjangan tangannya. Jadi apa kata pemerintah itu harus disiarkan oleh pers. Nggak boleh pemerintah ngomong apa, persnya ngomong berbeda. Jadi itu sistem yang berlaku di sebuah negara yang menganut otoritarian. Jadi secara hakikatnya dibilang bahwa kelompok itu lebih penting daripada individu. Karena hanya melalui kelompoklah seseorang dapat mencapai tujuannya. Jadi filosofi bagaimana otoritarian itu berangkat dari situ. Bahwa pribadi atau manusia itu harus bisa berkembang, akan bisa mencapai tujuannya kalau mereka diorganisasi atau dibangun ke dalam sebuah kelompok. Dan karena itulah kelompok itu menjadi lebih penting ketimbang suara individu. Tentu ini pasti berbeda dengan nanti kalau kita bicara tentang libertarian ya. Nah, apa kelebihan dan kekurangan sistem pers yang menganut otoritarian? Kelebihannya itu adalah konflik itu nggak ada di masyarakat. Kenapa? Karena nggak ada yang berani mengkritik, ya. Jadi suara masyarakat itu ya harus satu suara dengan pemerintah. Kemudian apalagi keuntungannya? Mudah membentuk penyeragaman. Ini juga ya. Jadi kalau misalnya pemerintah misalnya ini ya di tengah pandemi, terus pemerintah bilang jangan pernah keluar rumah, gitu misalnya ya, pakai masker, udah masyarakatnya akan nurut. Sehingga itu gampang sekali diarahkan, gampang sekali untuk disuruh gitu ya. Itu kelebihan dari otoritarianisme. Makanya kalau sekarang kita lihat pandemi, ada beberapa negara yang sukses dia meredam COVID itu karena apa? Karena memang pemerintahnya bisa berlaku keras terhadap warganya, gitu ya. Nah, ada sisi positifnya tentu otoritarian itu, tapi kekurangannya juga ada, bahkan banyak gitu ya.
Apa itu? Pertama, penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengungkapkan pendapat itu nggak ada. Jadi tidak ada kebebasan berpendapat. Pers nggak boleh mengkritik, kita nggak boleh ngomong yang berbeda, kita nggak boleh macam-macam lah gitu ya. Terus ada pemberedelan, ya, ada sensor. Jadi pers itu benar-benar nggak bisa bebas. Jadi harus benar-benar semuanya satu suara dengan pemerintah. Dan tertutupnya kesempatan untuk berkreasi, ya tentu ya. Jadi nggak bisa kita punya kebebasan tadi itu. Jadi benar-benar kita hidup dalam uh, sistem yang memang sudah diatur, sudah dibentuk oleh penguasa. Nah, itu sistem yang otoritarian. Mungkin teman-teman bisa kasih contoh nggak negara apa yang sekarang bisa menganut ini, menganut sistem pers seperti ini? Ada yang tahu? Korea Utara bukan, Pak? Oke, Korea Utara. Ya, Korea Utara dalam banyak hal menganut sistem seperti ini ya. Jadi benar-benar pemerintahnya yang dominan di situ, individu, pers itu nggak bisa macam-macam. Kalau ada macam-macam, nggak usah kan persnya gitu ya, menterinya aja gitu ya, menterinya siapa? Kim Jong Un ya, presidennya ya. Apa siapa? Bener, Pak. Benar ya, Kim Jong Un. Kalau ada menterinya yang ini aja langsung itu hilang menterinya. Ada yang apa? Menterinya langsung dihukum atau dibunuh macam-macam. Itu kan apa namanya? Contoh bagaimana sistem yang menganut bahwa kekuasaan itu dominannya ada di tangan penguasa ya, dalam hal ini adalah baik itu presiden maupun raja gitu ya. Oke, itu otoritarian. Sekarang kita lihat libertarian. Nah, libertarian ini muncul sebagai kritik dari yang tadi itu, yang otoritarian tadi itu. Karena dianggap ketika otoritarian itu masyarakat itu terkekang kan, masyarakat itu nggak bisa punya kebebasan, nggak boleh ngomong gitu. Sementara kita manusia itu secara naluri, secara apa namanya, secara manusiawi gitu ya, kita kan pengen bisa punya kebebasan, pengen bisa bergerak, bisa ngomong apapun gitulah ya. Itu kan apa namanya, manusiawinya seperti itu. Apa ya, dasarnya begitulah gitu ya. Nah, karena itu apa sistem libertarian ini itu merupakan apa namanya, kritik terhadap yang tadi itu, otoritarian itu. Nah, secara filosofi juga disebutkan bahwa kalau tadi kebenaran ya, otoritarian itu kan kebenaran itu ada di tangan pemerintah atau penguasa. Tapi kalau orang-orang yang menganut libertarian atau liberal itu menganggap bahwa kebenaran itu bisa diwujudkan melalui kebebasan berpendapat dan berdebat. Jadi semua orang ngomong, ya, semua orang punya kesempatan ngomong, kemudian dari situ akan lahir sebuah apa namanya, akan muncul sebuah kebenaran, gitu ya. Itu kira-kira libertarian atau liberal. Thread itu muncul melalui proses self-writing, seperti itu ya, kalau dalam buku Baran dan Davis itu. Nah, ciri-cirinya adalah kebebasan informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan pers gitu ya, karena itu adalah bagian dari hak ajasi manusia, bahwa manusia itu pada dasarnya lahir ke dunia itu adalah bebas, tidak boleh diatur, tidak boleh dikekang, dan karena itulah orang-orang yang menganut teori ini beranggapan bahwa itu adalah hak ajasi manusia. Nah, tidak ada intervensi dari negara, ya. Dan dalam sebuah sistem seperti ini, pers itu dianggap punya kekuatan untuk mengontrol kekuasaan. Kalau tadi kan enggak, pers itu kan adalah bagian dari kekuasaan kalau otoritarian. Tapi dalam liberal itu, pers itu justru menjadi pilar keempat atau fourth estate dari pemerintahan setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, kan apa namanya, trias politika itu kayak gitu ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka lah penyelenggara negara atau pemerintahan. Nah, media dalam hal ini adalah sebagai kekuatan keempat, makanya disebut sebagai fourth estate. Karena apa? Karena media itu sebagai watchdog, ya, sebagai kontrol terhadap penguasa. Nah, agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk dengar. Ada kebebasan di situ. Nah, inilah apa namanya, kenapa lahirnya dari teori atau sistem pers liberal ini. Selain memberi hak warga untuk bersuara, pers dalam paham libertarian itu tugasnya adalah melayani kehidupan politik,
mencari keuntungan dan memberi hiburan. Ya. Mencari keuntungan adalah tentu ketika pers itu diberi kebebasan, maka pers itu juga berfungsi sebagai entitas bisnis gitu ya. Mereka bisa cari untung dari media itu. Jadi media itu nggak cuma sekedar memberikan hiburan, tapi pers atau media itu juga bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Di situ paham dari liberal. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya kebebasan tentu, dan tidak ada kontrol dari pemerintah. Itu kelebihan dari libertarian. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya adalah sangat optimis bahwa media dengan sadar memiliki tanggung jawab. Gitu ya. Kalimat ini ingin menyatakan kira-kira kalau media dikasih kebebasan, apakah media itu bisa benar-benar punya tanggung jawab untuk bisa menjalankan fungsinya itu? Kira-kira gitu ya. Karena ada orang-orang atau ada anggapan bahwa ketika media diberi kebebasan, efeknya adalah bahwa media itu akhirnya bisa sewenang-wenang, gitu kan? Akhirnya justru banyak dampak negatifnya, gitu ya. Kemudian sangat optimis bahwa tiap individu memiliki rasionalitas dan etikanya sendiri. Ya tadi ketika dibilang dalam liberal bahwa kebebasan orang itu pada dasarnya punya kebebasan, tapi ada juga yang beranggapan bahwa ketika kebebasan itu diberi sepenuhnya kepada orang, maka belum tentu orang itu bisa memanfaatkan kebebasan itu untuk kepentingan bersama. Bisa jadi di situ akan muncul ego dan muncul sikap yang dia lebih mengutamakan kepentingan dia ketimbang kepentingan orang banyak, gitu ya. Nah ini juga ada sisi kelemahannya di situ. Dan yang ketiga, mengabaikan konflik yang muncul dari kebebasan itu. Jadi bagaimanapun kebebasan itu selalu punya efek negatif gitu ya. Dalam hal ini ketika kita ngomong kebebasan pers, maka sebenarnya ada ruang-ruang privat, ada ruang pribadi yang bisa dilanggar. Ya, jadi tetap aja, meskipun kita bebas, tapi tetap ada ruang pribadi kita nih, ruang pribadi yang kita harus hargain, harus kita harus kita jaga supaya tidak bisa disalahgunakan atau tidak bisa dimanfaatkan untuk atas nama kebebasan tadi itu, gitu ya. Misalnya media nggak boleh masuk ke rumah orang karena rumah orang itu adalah ruang privat. Media nggak boleh masuk ke kantor yang punya orang karena itu ruang privat dan seterusnya. Nah ini selalu ada pertentangan di situ. Baik, tadi otoritarian dan liberal. Jadi itu dua teori, dua sistem yang muncul pertama kali gitu ya. Baru kemudian ketika kita ngomong social responsibility dan Soviet communism, kedua teori ini muncul sebagai pengembangan dari dua teori tadi itu gitu ya. Nah, social responsibility ini lahir karena kritik dari liberal tadi itu. Yang barusan kita bicarakan. Liberal itu kan tadi semuanya bebas gitu ya, individunya bebas. Tapi kebebasan itu ternyata atau kebebasan mutlak itu dampak negatifnya terjadi kemerosotan moral masyarakat. Ini terjadi pada abad ke-20 gitu ya. Ketika setelah ketika Perang Dunia Kedua itu banyak sekali persoalan moral yang terjadi gara-gara ideologi liberal tadi itu yang dianut oleh banyak orang ya. Jadi sistem social responsibility ini ingin mengatakan bahwa di balik kebebasan itu tetap harus ada kewajiban atau tetap harus ada tanggung jawab, ya. Untuk apa? Untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dari kebebasan tadi itu. Ya, jadi di sini disebutkan mengembangkan gagasan self-regulation atau oleh komunitas media, ya. Tetap pemerintah tidak boleh campur tangan, gitu ya. Tapi di saat misalnya ada kepentingan publik yang terancam atau dirugikan, maka pada saat itu pemerintah boleh turun tangan. Melalui apa? Melalui aturan-aturan atau regulasi yang dibikin. Ya, jadi memang social responsibility ini ditandai dengan dengan mulai muncul aturan-aturan atau regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya kehidupan pers itu, sehingga kebebasan itu tidak berdampak negatif buat masyarakat, gitu ya. Jadi tetap bahwa pers wajib melayani demokrasi, pers tunduk kepada masyarakat, namun tetap harus diatur sehingga
bagaimanapun kebebasan tadi itu tuh secara aplikasinya sangat rumit, sangat kompleks gitu ya. Sehingga harus diatur agar kebebasan itu tidak berdampak negatif, masyarakat terlindungi dan seterusnya. Nah, ini kelebihannya. Kelebihan dari social responsibility itu adalah menjunjung tanggung jawab media, menjunjung tanggung jawab audiens, ya, membatasi ikut campur pemerintah dan seterusnya, memberi ruang pemerintah mengawasi media, menjunjung perbedaan, gitu ya. Ini yang kalau kita lihat sekarang untuk konteks sekarang ya di dunia, banyak sekali negara yang pada akhirnya menganut sistem pers yang social responsibility ini, termasuk di Indonesia. Secara ideal atau secara normatif kita menganut sistem ini karena sistem ini sudah diatur dalam undang-undang pers, gitu ya. Nah, Indonesia juga menganut sistem social responsibility. Ya, meskipun pada realitanya kita bisa diskusikan banyak hal lah ya, bagaimana kenyataannya gitu ya. Nah, kekurangan dari sistem ini adalah kelewat optimis bahwa kalau misalnya dianggap media itu punya tanggung jawab gitu ya, ternyata pada kenyataannya belum tentu juga media itu bisa menjalankan fungsinya, bisa memegang tanggung jawab. Ya, kadang-kadang media itu juga ya tadi itu apa namanya bisa memanfaatkan kekuasaan mereka ya, karena bagaimanapun media itu kan punya peran yang sangat penting, punya pengaruh yang sangat kuat di masyarakat, sehingga kadang-kadang hal itu dimanfaatkan oleh media untuk bisa lebih mengutamakan kepentingan mereka ketimbang kepentingan masyarakat. Termasuk juga lewat optimis terhadap tanggung jawab individu, ya, meremehkan kekuatan motivasi ekonomi, profit dan kompetisi, dan melegitimasi status quo, ya, atau melegitimasi itu mengesahkan gitu ya. Status quo itu adalah status yang sudah established, yang sudah mapan selama ini, itu biasanya akan terlegitimasi, tidak akan mau berubah karena mereka sudah merasa nyaman dengan itu. Nah, ini salah satu kekurangan dari sistem pers yang social responsibility. Oke, selanjutnya ini yang keempat, yang terakhir. Nanti teman-teman setelah ini kita bisa, kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya gitu ya. Nah, Soviet Communist Theory atau pers totaliter. Nah, ini juga pengembangan dari teori yang tadi yang totalitarian, gitu ya. Ini muncul di Rusia, makanya namanya Soviet ya. Ketika awal sekali revolusi di Rusia pada tahun 1917, ya, berkembang seiring dengan paham komunis yang ada di Uni Soviet pada awal abad 20. Dipengaruhi oleh sistem pemikiran Karl Marx gitu ya, tentang perubahan sosial. Kalau teman-teman pernah mungkin membaca buku Karl Marx ya, Karl Marx ini adalah sebagai orang yang yang bukan menemukan tapi menggagas ide tentang komunisme gitu ya. Nah, ini dari situ. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah pers dalam sistem ini merupakan alat pemerintah atau partai, dan itu menjadi bagian integral dari negara. Jadi pers itu benar-benar ya satu dengan negara. Negara itu punya pers. Ya, negara itu yang diwakili oleh satu partai yang berkuasa, yang dominan gitu ya. Kalau di Cina itu ada partai yang sampai kapanpun dari dulu tetap aja itu yang jadi berkuasa gitu ya. Nggak pernah berubah karena ya mereka yang mengendalikan semuanya. Dan pers itu bagian dari situ. Jadi pers harus melayani kepentingan kelas dominan dalam masyarakat, yaitu proletar. Pers harus menjadi kolektif propagandis, kolektif agitator. Ya, jadi semacam pers itu digunakan untuk memobilisasi, untuk bisa memberikan menjadi sarana propaganda gitu ya, mempengaruhi cara pikir orang, mempengaruhi bagaimana orang harus bertindak dan seterusnya. Jadi benar-benar pers itu satu suara dengan kekuasaan untuk bisa mempengaruhi, memobilisasi masyarakat agar mereka bisa jalan beriringan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh penguasanya. Oke, sebentar kok hilang. Oke, nah
fungsi pers itu adalah alat indoktrinasi massa tadi ya. Jadi dalam sistem komunisme itu yang kita tahu bahwa di situ selalu ada doktrinasi ya bahwa masyarakat itu tidak boleh tidak boleh bersikap berbeda dengan penguasa gitu ya. Sistem pendidikan semuanya itu harus dibentuk oleh penguasa. Media tidak bisa dimiliki oleh pribadi. Nah, ini yang membedakan dengan otoritarian yang pertama tadi itu ya. Dalam otoritarian media itu masih bisa dimiliki oleh swasta ya, atau ada unsur profit di dalamnya. Meskipun secara kebebasan atau isi nggak boleh berbeda dengan penguasa. Tapi dalam sistem otoritarian itu masih punya swasta masih bisa bikin media, kira-kira gitu. Tapi kalau dalam sistem yang Soviet komunisme ini, swasta sama sekali tidak punya apa. Jadi ini yang menurut saya lebih mirip dengan apa yang berlaku sekarang di Korea Utara, gitu ya. Jadi semuanya benar-benar itu didominasi, dikuasai oleh negara, ya. Nah, kalau dalam sistem yang tadi itu, yang otoritarian itu, mungkin lebih cocok mirip ke Cina kali ya, ke Tiongkok, gitu ya. Jadi swasta masih bisa bikin media, swasta masih bisa bikin TV, bikin radio, bikin koran, asalkan isinya nggak bertentangan dengan sikap penguasa. Kalau bertentangan, maka bisa aja media itu langsung dibredel misalnya. Ya, jadi dalam konteks ekonomi dia masih bisa dapatkan profit. Tapi kalau kita lihat yang baru ini, yang Soviet komunisme ini sama sekali nggak bisa, gitu ya. Semuanya benar-benar harus dikuasai oleh penguasa. Oke, gitu teman-teman untuk sistem persnya, yang 4 sistem pers yang berlaku. Nanti kita bicara tentang sistem pers yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Tapi sebelum ke sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Mungkin ada hal yang tadi kurang jelas atau tanggapan mungkin dari teman-teman, silakan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya bagaimana menurut Bapak jika orang yang mempunyai media melalui sosial media seperti platform Instagram misalnya, contohnya itu media di Instagram itu kita ambil contoh itu kayak dagelan oke, terus lambe turah itu kan juga termasuk media di dalam sosial media. Nah sementara dia kayak nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka posting seperti itu. Apakah hukuman untuk media di sosial media dan di televisi itu sama, Pak? Oke, Noval Wijaya. Ini pertanyaannya bagus ya. Saya jawabnya agak susah juga nih. Ketika kita bicara era sekarang yang sosial media, ya memang agak berbeda kondisinya dengan teori normatif yang tadi kita bahas dalam 4 sistem pers tadi itu ya. 4 sistem pers itu memang salah satu kritiknya adalah bahwa pertama dia sangat tidak aplikatif untuk konteks sekarang. Karena memang sistem pers yang 4 itu kan berlaku ketika memang kondisinya belum ada sosial media ya, seperti sekarang gitu. Media sosial itu belum punya pengaruh yang kuat kayak sekarang. 4 sistem pers itu berlaku di masa sebelum itu. Dan juga memang kekurangan dari tadi itu adalah nggak ada sebenarnya satu negara yang benar-benar menganut salah satu sistem. Misalnya katakanlah libertarian. Ternyata pada kenyataannya ada juga negara yang ketika mereka mengklaim sebagai libertarian, tapi mereka juga punya aturan-aturan yang ketat juga. Jadi nggak murni 100% libertarian, tapi biasanya adalah kombinasi dari beberapa sistem pers gitu ya, termasuk Indonesia. Gitu ya, meskipun dibilang tanggung jawab sosial, tapi kenyataannya juga mungkin ada sisi liberalnya juga gitu ya. Nah, kalau ditanyakan bagaimana media sosial gitu ya. Nah, media sosial ini kan tentu beda dengan media pada umumnya ya, media dalam konteks media cetak, TV ataupun media radio gitu ya, yang kita kategorikan sebagai media tradisional. Kalau media sosial kan termasuk new media ya, media baru yang muncul belakangan ini. Nah, new media itu kan salah satu kekurangannya adalah dia regulasinya nggak ada. Ya, tidak bisa diatur secara ketat karena memang berbeda. Dia mengalir sangat cair gitu ya. Kalau media ini kan jelas siapa pemiliknya, ada jurnalisnya, dan mereka diikat oleh kode etik jurnalistik dan seterusnya.
Tapi ketika kita bicara media sosial, maka di situ adalah semua orang bisa bicara, semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa bikin mengaksesnya. Ya, semua orang bisa jadi produsen, semua orang bisa jadi konsumen. Nah, regulasi yang mengatur ini nggak ada sampai sekarang, paling tidak di Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu kalau di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri sih ada beberapa yang mengatur yang saya dengar. Nah, sehingga akibatnya ya media sosial itu belum ada regulasi dan akhirnya masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan gitu. Nah, kalau di media mainstream, katakanlah ya, media cetak, radio, TV, dan online, kita punya aturan, punya regulasi, punya undang-undang pers. Undang-undang pers itu salah satunya kita punya Dewan Pers. Dewan Pers itulah yang menjadi polisi. Jadi kalau misalnya ada penyalahgunaan, ada berita yang salah, kita bisa adukan ke Dewan Pers, nanti Dewan Pers yang akan memutuskan apakah Dewan Pers itu, apakah pemberitaan itu salah, apakah misalnya media itu bersalah, dan seterusnya. Nah, di media sosial kan belum mengatur tentang itu. Ya, meskipun ada aturan di dalam Undang-Undang ITE misalnya bahwa tidak boleh menyebarkan berita bohong, tidak boleh menyebarkan berita yang mencemarkan nama baik orang, ya. Nah, itu kita bisa dikenakan oleh pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, itu paling yang bisa dikenakan buat orang-orang yang melanggar, ya. Nah, tapi itu pun belum cukup kuat gitu ya. Maksudnya belum ada aturan khusus gitu ya, spesialis yang mengatur tentang bagaimana kehidupan media sosial. Contoh kayak sekarang aja misalnya, bagaimana data-data kita gitu kan banyak ternyata dijual belikan oleh berbagai orang. Data-data kita yang ada di media ketika kita menggunakan media sosial gitu ya. Bagaimana kalau kita lihat contoh Facebook waktu itu kan datanya banyak yang dijual dan seterusnya. Ini juga ternyata juga tidak ada aturannya. Indonesia sekarang lagi bikin tentang undang-undang perlindungan data kan, tapi belum disahkan oleh DPR rancangan undang-undangnya. Jadi memang ketika kita bicara tentang bagaimana media sosial, menurut saya ya Novali, sampai sekarang sih kita masih belum ada regulasi yang ketat mengatur tentang itu. Dan kita juga belum tahu seperti apa formatnya. Apakah memang harus diatur atau memang yaudah bebas aja, toh media sosial kan bagian dari demokrasi dan seterusnya. Itu sih kalau mungkin jawaban saya, Novali. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda atau mau ngasih tambahan, saya persilakan. Ada yang bisa kasih ini mungkin? Karena memang menarik ya topik tentang bagaimana regulasi terhadap media sosial terutama gitu kan, karena pengaruhnya kan sangat kuat sekarang kan, bahkan media sosial itu bisa mengalahkan media mainstream. Nah, kalau nggak diatur berbahaya, tapi kalau diatur juga katanya melanggar kebebasan gitu ya. Ini juga sama kayak tadi kan, ada plus ada minusnya. Libertarian ada plus ada minusnya, otoritarian juga ada plus ada minusnya. Nah, itu yang sekarang mungkin dalam tahap pencarian format ya, seperti apa idealnya. Itu sih mungkin ya, Novali, mungkin jawaban dari saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jawabannya. Silakan kalau ada yang lain, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan lagi kita diajukan setelah materi yang berikut ini. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana sistem pers yang berlaku di Indonesia. Ya, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang sistem pers yang berlaku secara umum di dunia ya. Nah, bagaimana dengan sistem pers di Indonesia? Menganut kayak apa gitu ya dari 4 tadi itu misalnya. Nah, saya ingin merunut ke belakang dulu ya sebelum kita masuk ke cerita tentang sekarang. Nah, ada beberapa periode ya. Saya langsung masuk saja ke periode Orde Baru. Sebenarnya kalau kita mau masuk periode secara lengkap, kita bisa bicara tentang pers di masa kemerdekaan, pers di masa penjajahan, tapi itu kayaknya terlalu jauh. Kita mulai dari sini saja, pers Orde Baru. Nah, pers Orde Baru itu tentu dimulai ketika Soeharto berkuasa menjadi presiden. Saya nggak tahu teman-teman masih sudah lahir belum ketika Soeharto jadi presiden? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Jadi kalian tidak merasakan ya bagaimana hidupnya di era Soeharto ya. Bersyukurlah gitu ya. Oke, nah saya
ya nanti ketahuan dong umur saya, tapi nggak apa-apa lah. Ketika tahun 97, ketika Soeharto waktu itu jatuh, gitu ya, saya masih mahasiswa kayak kalian, ya semester kalian lah kalau nggak salah, iya benar. Dan waktu itu ikut-ikutan lah, ngerame-ngeramein demo-demo sampai ke gedung DPR juga, gitu ya, dan merasakan bagaimana suasana apa namanya hidup di era sebuah rezim yang relatif otoriter, kemudian jatuh, dan akhirnya kita hidup di era yang bebas seperti sekarang. Nah, pers Orde Baru, ya, itu pada saat itu tahun 65 ya kalau nggak salah di awal ya, ketika Soeharto mulai jadi presiden, kehidupan pers ditandai dengan apa namanya aturan-aturan bahwa kalau kita mau bikin media itu harus punya surat izin penerbitan pers, di mana atau SIUP gitu ya. SIUP itu dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Dulu namanya Departemen Penerangan. Kalau sekarang kayak Kementerian Kominfo lah ya. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dulu namanya Departemen Penerangan. Nah, SIUP itu harus dimiliki. Nah, persoalannya adalah yang bisa mengeluarkan SIUP itu adalah Departemen Penerangan, dan mereka tentu nggak bisa sembarangan. Apa namanya, nggak semua izin, kalau kita ngajuin izin belum tentu dikeluarin juga, karena ya mereka punya kepentingan gitu kan, jangan sampai media ini bisa mengkritik pemerintah dan seterusnya. Nah, pada saat itu juga ada, tapi ini Undang-Undang Pers tahun 96 ya, ini sebelumnya kita lewatin aja. Intinya adalah bahwa penerbitan pers yang dianggap membahayakan pemerintah ya, atau dianggap mengganggu stabilitas negara, mengganggu stabilitas pembangunan pada saat itu biasanya akan diintervensi oleh negara, oleh presiden, oleh Departemen Penerangan, supaya jangan macam-macam. Kalau macam-macam nanti persnya bisa ditutup, perusahaan media lu bisa di bredel, kira-kira gitu ya. Nah, pers Orde Baru itu seperti itu. Jadi kebebasan itu benar-benar dikekang. Meskipun pada saat itu kita mengklaim bahwa pada saat itu adalah pers yang berlaku adalah pers Pancasila. Pers Pancasila itu adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab, kira-kira gitu. Itu secara normatifnya begitu, tapi pada kenyataannya enggak. Ya, jadi benar-benar media itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, contohnya misalnya terjadi pada tahun 94 ini, di mana majalah Tempo, ya, majalah Editor, dan tabloid Detik itu dibredel pada saat itu. Gara-gara apa? Gara-gara dia memberitakan tentang dugaan kasus korupsi. Pada saat itu ada Indonesia beli kapal dari Jerman, dan 3 media ini memberitakan ada kira-kira dugaan korupsi lah, ya. Padahal kalau kita beritakan dugaan korupsi sekarang di media sekarang kan sangat biasa aja gitu ya. Tapi pada saat itu nggak boleh. Lu jangan macam-macam. Kalau macam-macam kayak gitu bisa disikat sama negara, bisa disikat sama TNI dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi benar-benar, dan banyak contoh-contoh kasus ya teman-teman. Pada saat itu media itu nggak bisa bebas. Kalau misalnya, jadi di setiap media itu biasanya ada kaki tangan, ada mata-mata dari pemerintah, dan kalau misalnya media itu mau bikin berita apapun itu biasanya ketahuan. Dan sebelum berita itu muncul, biasanya akan ditelepon dulu. Tolong jangan diterbitin, misalnya. Jangan dimunculin, gitu ya. Nah, itu jenis-jenis intervensi dari negara itu macam-macam. Bisa melalui telepon, bisa melalui teror terhadap wartawannya, bisa melalui macam-macam lah ya. Itu yang dilakukan oleh negara dan pemerintah pada saat itu. Jadi benar-benar tidak ada kebebasan, tapi kebebasan itu tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Jadi nggak boleh kita mengkritik pemerintah dan seterusnya. Nah, kemudian juga organisasi wartawan pada saat itu cuma ada PWI. Dan PWI ini biasanya jadi kaki tangan dari perpanjangan tangan dari pemerintah gitu ya. Karena cuma satu organisasi akhirnya sangat mudah dikooptasi, sangat mudah dipengaruhi oleh negara. Nah, itulah yang terjadi pada saat sistem pers di masa Orde Baru ya, secara umum seperti itu. Nah, kemudian tadi saya bilang tahun 97 Soeharto jatuh. Ya. Soeharto jatuh kemudian digantikan oleh wakil presidennya waktu itu yaitu Habibie. Habibie itu kira-kira tahun 98 sampai tahun 2001. Udah lahir belum kalian? Udah kali ya? Masa Habibie jadi presiden. Udah belum? 2001. Udah lah ya? Oh, belum juga kayaknya. Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Oh, ada yang sudah Udah, yang Pak. belum. Oh, udah. Oke. Nah,
apa perbedaan yang terjadi pada masa Orde Baru dengan Habibie? Di sini sangat terjadi apa ya? Lompatan yang sangat tinggi gitu ya. Kenapa? Kalau tadi di Orde Baru benar-benar tidak ada kebebasan, ketika muncul reformasi yang presiden waktu itu Habibie, itu semua aturan-aturan tadi contohnya SIUP itu dicabut. Jadi siapapun kita itu bisa bikin media, gitu ya. Kemudian lahir Undang-Undang Pers tahun 99. Undang-Undang Pers ini dianggap sudah sangat demokratis lah ya. Dan ini di dalam Undang-Undang Pers ini ditegaskan lagi bahwa kita menganut sistem pers yang bertanggung jawab sosial. Nah, itu di situ diatur dalam Undang-Undang Pers gitu ya. Kemudian disebutkan juga diserahkan kepada masyarakat kontrolnya. Ya, kalau tadi kepada pemerintah, sekarang kepada masyarakat. Nah, satu hal yang menarik ketika di era ini adalah ketika tadi pada sebelumnya orang nggak bisa bikin media kan, karena dibatasin. Ketika muncul reformasi, SIUP dihilangkan, maka orang semua bisa bikin media. Nah, pada saat itulah banyak sekali orang bikin media, bikin koran. Karena pada saat itu belum ada media online ya, belum banyak gitu ya, masih koran waktu itu, radio juga. Nah, orang semua bikin koran. Di daerah-daerah orang bikin koran. Di Jakarta orang bikin koran gitu ya. Jadi kayak jamur di musim hujan gitu ya. Itu sebuah analogi lah untuk menggambarkan bahwa media, orang-orang pada saat itu sangat semangat, euforia bikin media. Nah, tapi efeknya ternyata ada efek negatifnya, bahwa ketika diberi kebebasan tadi itu, akhirnya banyak media yang kebablasan. Jadi kebebasan itu kebablasan. Banyak media yang bikin berita yang nggak benar, banyak bikin berita yang mencemarkan nama baik orang, banyak bikin berita. Jadi banyak itu media yang akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan para individu-individu tadi itu, individu pemilik medianya dan seterusnya. Nah, ini efek negatifnya. Tidak ada sensor dari pemerintah, tidak ada kurangnya kontrol dari pemerintah. Akhirnya semua orang bebas, tapi kebebasan itu ternyata memberikan dampak negatif. Ya. Dan satu hal lagi juga, ternyata banyak orang bikin media, tapi orang nggak pinter bikin mengelolanya. Jadi ya bikin media kan butuh modal gitu ya, keluar uang untuk koran aja misalnya perlu mesin cetak dan seterusnya. Tapi karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya bangkrut. Ya, orang-orang yang baca kan nggak mungkin orang semua ada ribuan koran muncul tiba-tiba misalnya. Nggak mungkin semua orang baca koran itu kan. Pasti yang dibaca pasti ada koran-koran yang sudah besar aja. Akhirnya apa? Media-media yang muncul tadi itu akhirnya pelan-pelan seleksi alam sendiri muncul gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang bangkrut pada tutup gitu ya. Nah, secara ekonomi media akhirnya banyak juga yang akhirnya tidak kuat gitu ya. Akhirnya bangkrut. Nah, itu menggambarkan bahwa itu euforia aja karena diberi kebebasan akhirnya orang semua bikin media, tapi ketika sudah jadi medianya nggak pinter untuk ngelolanya dan pada akhirnya juga bikin media juga asal-asalan. Bikin beritanya juga asal-asalan gitu kan. Nah, ini efek negatif dari euforia yang terjadi pada masa awal reformasi pada saat itu di masa Habibie. Nah, kemudian setelah Habibie, presidennya digantikan oleh Abdurrahman Wahid gitu ya, atau Gus Dur, dan setelah Gus Dur digantikan oleh Megawati gitu ya. Nah, intinya adalah reformasi itu kan ditandai oleh kebebasan ya. Sistem politik kita berubah, sistem ekonomi kita berubah, sistem sosial kita berubah semuanya, termasuk di dalamnya adalah sistem media kita. Karena ketika kita bicara sistem politik, maka di dalamnya adalah termasuk juga media di dalamnya gitu ya. Nah, di masa Gus Dur ini lebih radikal lagi gitu ya. Departemen penerangan itu nggak ada lagi. Yang tadinya ada departemen penerangan sebagai kementerian gitulah ya untuk bisa mengatur itu, akhirnya dihilangkan karena bagi Gus Dur katanya departemen ini dianggap masih punya potensi untuk melakukan kontrol gitu. Akhirnya ya sudah dihapus aja gitu kan. Nah, itu dia akhirnya ya makin bebas lagi kan, nggak ada yang bisa ngontrol media. Nah, secara ekonomi balik lagi tadi saya bilang banyak media-media yang tadi sudah muncul pertumbangan satu-satu. Akhirnya yang tetap bertahan itu adalah media-media yang punya duit banyak aja, yang di belakangnya adalah pengusaha-pengusaha besar. Tapi media-media kecil yang kayak orang-orang yang idealis pingin bikin media, terus dia pingin mengklaim medianya sebagai media yang independen, yang bisa mengkritik pemerintah dan seterusnya, tapi tidak dikelola dengan baik, tidak punya uang yang cukup, akhirnya tumbang juga, gitu kan. Nah, ini juga terjadi. Nah, di sini kemudian juga
pada era ini sudah muncul tuh media online, ya sudah muncul internet, ya internet itu semakin aksesnya semakin mudah, semakin luas, dan mulai muncullah detik.com, Republika, Tempo bikin media online dan seterusnya. Di sini sudah mulai muncul beberapa media online. Nah, era SBY tentu teman-teman sudah sangat merasakan ya, mungkin sudah SMP atau SMA atau sudah kuliah. Enggak ya, SMP ya, SMA lah ya. Nah, di SBY ini dari beberapa kutipan yang saya ambil, di sini dianggap sebagai bulan madu lah ya, bahwa pada saat itu memang kebebasan itu sangat dirasakan. Ya, di sisi lain pemerintah itu juga menjadi sasaran kritik oleh media. Jadi media benar-benar bisa menjalankan fungsinya lah gitu ya. Mereka bisa mengkritik pemerintah, mereka juga bisa Nah, ini yang terjadi di masa Presiden SBY pada saat itu. Hubungan antara presiden dengan media itu juga naik turun gitu ya. Ibaratnya kayak benci tapi rindu. Benci itu maksudnya adalah media itu bisa mengkritik, tapi dibilang rindu juga kadang-kadang media juga berhubungan baik dengan SBY. Kalau kita lihat sejarahnya bagaimana SBY bisa jadi presiden, kan waktu itu kan SBY itu sebagai media darling gitu ya. Awal sekali tuh media itu memberitakan sisi positif semua sisi SBY. Tapi di akhir-akhir masa kekuasaannya itu kan media sangat kritis, sangat mengkritik banyak kebijakan pemerintah SBY pada saat itu, dan itu terjadi. Tapi poinnya adalah kebebasan media masih bisa dirasakan meskipun dengan berbagai dampak efek negatifnya lah ya. Banyak media TV yang hanya sekedar mencari untung misalnya, banyak media TV yang hanya lebih mengutamakan rating dan seterusnya, tapi melupakan bahwa fungsi media itu salah satunya adalah kontrol sosial, ya. Jadi nggak bisa media itu hanya sekedar memberikan informasi, hiburan, tapi melupakan aspek kontrol sosialnya. Nah, ini yang mungkin menjadi kelemahan juga pada saat itu. Nah, kemudian di Jokowi ya, di masa kita sekarang gitu ya, Presiden Jokowi. Nah, sengaja saya taruh tanda tanya di sini karena saya lebih pengen mendengarkan suara kalian. Apa tanggapan kalian tentang kehidupan pers atau kehidupan media di masa Presiden Jokowi dari sejak 2014 sampai sekarang periode kedua? Gitu ya. Nah, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman rasakan, apakah media memang benar-benar sudah merasakan kebebasannya, misalnya, atau apakah menurut kalian media sudah menjalankan fungsinya dengan baik, atau jangan-jangan media justru menjadi sarana yang memberikan efek negatif, misalnya, apakah media sudah menjalankan fungsinya, atau jangan-jangan media hanya sekedar mengutamakan sisi bisnis, mencari sisi keuntungan dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman silakan, siapa yang bisa kasih pendapat kalau kita bicara tentang bagaimana kehidupan media saat ini, gitu ya. Tentu pasti berbeda dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Silakan, apa yang bisa kalian tanggapi dari kondisi media saat ini? Silakan. Mungkin ada yang bisa kasih komentar. Kayaknya banyak negatifnya, Pak, misalnya. Apa gitu contohnya? Tadi Novalis sempat singgung media sosial misalnya. Nah, mungkin itu juga membuat konteks kehidupan media menjadi berubah kan? Dengan kalau kita bicara kondisi media tadi di masa Orde Baru, yang tentu waktu itu belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada lain-lainnya gitu ya. Ini tentu juga bisa menjadi catatan-catatan juga. Silakan teman-teman. Apa yang kalian bisa lihat? Sudah oke? Sudah ini atau apa? Richard mau ini sampaikan pendapat? Apakah menurut kalian media sudah sesuai dengan fungsinya? Kalau sesuai seperti apa? Atau nggak sesuai? Belum sesuai misalnya. Kalau belum sesuai, apanya? Di mananya? Silakan. Puan Maharani, Ketua DPR, mungkin bisa sampaikan pendapat agar kita masyarakat ini bisa mendapatkan pencerahan dari wakil rakyat. Background-nya keren tuh. Apa tuh? Skate.
Nggak kelihatan tulisannya. Oh ya, yes. Silakan teman-teman, monggo. Ayo, saya kasih kebebasan untuk berpendapat. Kita menganut sistem liberal sekarang. Kalau saya menganut sistem otoritarian, kalian nggak boleh ngomong. Saya ngomong sendiri, gitu ya. Silakan, Novali mungkin mau ini. Ayo, siapa? Gimana? Masa nggak ada yang bisa kasih tanggapan? Udah oke menurut kalian yang sekarang ini, kehidupan media sekarang? Atau ada hal yang mungkin kalian nggak setuju, kurang ini? Ada contoh kasus yang mungkin menurut kalian, ini contoh nih Pak, kemarin ada apa misalnya? Silakan teman-teman. Damara mungkin? Halo Mas. Kamu mau bisa kasih pendapat apa tanggapan kamu terhadap kehidupan media sekarang ini? Pendapat saya Mas ya soal media sekarang, mungkin kalau dari regulasi nggak banyak berubah mungkin ya Mas ya. Tapi yang saya lihat sih media sekarang keberagamannya sedikit gitu Mas, keberagaman informasinya gitu. Karena mungkin kan media sekarang banyak dikuasain sama satu atau dua orang gitu Mas. Jadi informasi yang diberikan nggak beragam gitu Mas, jadi cenderung berpihak aja gitu. Kalau sekarang Mas yang saya lihat susah buat nyari informasi yang benar-benar netral gitu Mas. Pada saat ini gitu Mas. Oke, menarik yang dibilang Damara. Pertama, poinnya adalah keberagaman. Ya, sekarang itu sulit mencari atau mendapat informasi yang beragam. Karena tadi alasannya dibilang ternyata penyebabnya adalah pemilik medianya ya itu aja, gitu ya. Nggak banyak pemilik media. Oke lah, media kita banyak sebenarnya. Media online banyak, cetak banyak, TV banyak. Tapi kalau kita lihat ternyata pemiliknya nggak banyak, cuma itu aja. Penguasa atau pengusahanya. Nah, itu ya apa yang tadi dibilang Damara tadi, oh ya ternyata akibatnya yang lebih dominan di situ adalah kepentingan mereka aja. Tidak ada netralitas tadi dibilang ya. Contoh yang paling gampang mungkin Pilpres lah ya, berita Pilpres ya. Yang paling gampang sekali itu, berita Pilpres kemarin 2019 atau 2014 paling gampang. Ada dua kandidat kan ya, Jokowi, Prabowo gitu kan. Kita bisa lihat kan, media-medianya sudah berpihak semua kan. Nggak semua, ding, ada beberapa lah yang masih netral gitu ya. Termasuk tempat saya sih itu ya. Apa namanya? Kenapa bisa kayak gitu? Ya kita lihat siapa di belakang media, siapa pemiliknya. Oh ternyata pemiliknya ini ketua partai juga gitu kan. Oh ternyata pemiliknya temennya si capres ini, capres A, capres B gitu kan. Ya makanya akhirnya yang dominan apa? Tadi itu banyak berita yang tidak netral ternyata. Mungkin itu ya yang saya tangkap dari Damara ya. Apa namanya? Kita bisa lihat itu contoh kasusnya. Tidak beragam, iya. Saya setuju bahwa memang sekarang kita lihat aja. Kalau kita gini deh, kita nonton berita TV misalnya ya, berita TV harian misalnya, itu relatif isi sama semua. Kalau misalnya logo TV-nya kita tutup pakai lakban gitu ya, kita pasti bisa jadi nggak tahu ini TV apa sih. Kenapa? Karena ternyata isi berita semua media TV itu relatif hampir sama semua. Tidak ada yang membedakan bahwa misalnya Metro TV beritanya begini, kok TV One tuh begini misalnya dan seterusnya. Kita bisa jadi relatif begitu juga dengan media online gitu kan. Nah, mungkin itu semuanya disebabkan oleh salah satunya adalah praktek konglomerasi itu, bahwa media hanya dimiliki oleh segelintir pengusaha dan mereka di situ lebih mengutamakan sisi bisnis ketimbang sisi masyarakat. Bahwa ketika kita bilang media itu harusnya buat siapa? Buat masyarakat, buat publik,
bukan buat penguasa, bukan buat pemiliknya. Ya, jadi mungkin itu hal yang poin yang bisa kita ambil juga dari kehidupan media saat ini tadi seperti yang disampaikan oleh Damara. Oke, mungkin yang lain silakan. Saya kali Pak ya. Iya, silakan Christopher. Oke, kalau saya setuju sih Pak sama Bang Damara. Media itu sekarang kurang beragam serta mutunya kurang nih Pak menurut saya. Soalnya hal yang seharusnya tidak di upload malah jadi di-upload. Jadi tidak adanya privasi di antara mungkin di kalangan selebriti atau apapun itu Pak. Menurut saya sih dia mutunya berkurang. Kayak kemarin aja ya, saya ambil kasus seperti keluarga Halilintar. Baru keguguran aja langsung apa-apa di konten. Jadi mutunya buat saya itu kurang sih Pak. Oke. Terima kasih Christopher ya. Ini juga menarik ini apa yang disampaikan oleh Christopher. Kebetulan juga ini memang isunya juga baru beberapa hari yang lalu ya. Saya juga baca itu di konde.co ya. Salah satu contoh kasus bagaimana kritik media ya. Ketika ini kasus persoalan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ya. Benar ya namanya ya. Aurel Hermansyah. Nah, bagaimana media tidak sensitif terhadap persoalan gender? Hanya gara-gara keguguran itu langsung dibikin konten, kemudian kontennya itu ya meskipun banyak viewersnya gitu ya. Nah, kemudian oke lah itu kontennya di-upload di media sosial, katakanlah YouTube. Tapi kemudian media mainstream juga memberitakan itu karena dia tahu ini isunya sangat menarik. Jadi akhirnya media online juga memberitakan tentang ini. Tapi apa sih pentingnya buat publik berita tentang keguguran ini gitu ya? Malah justru harusnya ini kan hal yang privasi. Masa orang keguguran misalnya untuk apa diberitakan di media-media mainstream? Ya, apa urusannya dengan publik? Nggak ada urusan dengan publik. Satu itu. Kedua, ini juga menggambarkan bagaimana unsur bisnis itu lebih dominan sebenarnya di sini. Ya, kita bisa lihat kenapa sih Atas begitu seringnya membuat konten seperti itu. Karena dia tahu dengan subscribernya yang jutaan puluhan juta itu, kalau ini dibikin konten itu viewersnya bisa jutaan dan itu duitnya banyak gitu kan. Jadi nggak heran ketika hal-hal yang kecil-kecil sepele-sepele remeh-temeh kayak gitu dibikin konten sama dia. Meskipun itu yang dieksploitasi, tanda kutip itu adalah istrinya sendiri. Yang dieksploitasi adalah persoalan reproduksi perempuan. Ya harusnya kaum perempuan ini harusnya sensitif ya, bisa protes. Ngapain gitu diberitain, dibikin konten gitu kan. Itu kan soal-soal yang sangat inilah ya, sensitif dan itu sangat privasi gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini menggambarkan bahwa media kita itu cenderung tidak bisa membedakan mana persoalan privasi, mana persoalan publik. Kedua, media lebih mengutamakan kepentingan bisnis atau keuntungan ketimbang bagaimana memberikan informasi yang sehat, informasi yang edukatif, informasi yang benar-benar bermanfaat buat mereka. Dan itu salah satu contoh kasus aja, dan banyak contoh-contoh lain kan kalau kita lihat kan dalam hal-hal seperti ini yang menggambarkan bahwa media itu ya kayak gitulah ya. Jadi salah satu sisi negatif dari pers reformasi sekarang tuh menurut saya memang yang seperti dari teman-teman sampaikan, memang lebih dominan sisi kapitalismenya ketimbang persoalan bagaimana memberikan informasi yang edukatif, yang bermanfaat buat masyarakat. Itu sih ya kalau bisa saya tangkap dari pernyataan Christopher tadi. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Oke, atau mungkin pertanyaan, silakan. Mungkin tidak harus tanggapan, mungkin pertanyaan dari materi tadi, penjelasan tadi, ada yang ingin teman-teman sampaikan, silakan. Kita
Ayo, monggo, monggo. Kita diskusi bebas aja di sini. Silakan, Larasati, mungkin yang baru mudik Lebaran ke kampung halaman. Kamu mudik kemana, Laras? Katanya kemarin mudik ya? Iya, Pak. Kemana? Ini saya baru mudik tapi ke Jawa Tengah, Pak. Oh, berarti kamu melanggar aturan larangan mudik ya? Iya, Pak. Jangan-jangan yang ada video viral itu kamu ya? Yang maki-maki polisi? Bukan. Bukan ya? Soalnya mirip sama kamu kayaknya. Ya ampun, Pak, kagak lah. Kagak ya? Oh, kagak. Oke, atau jangan-jangan ini masih ada yang di kampung sebagian teman-teman ini. Ya, silakan. Kalau mau bertanya. Laras mau bertanya kali? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Ya, yang lain silakan. Oke, saya stop record dulu ya. Sudah nggak terlalu panjang.